Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Selayaknya kita menyambung pembahasan kita tentang fadilah beriman kepada malaikat, namun mengingat bahawa dalam hitungan 2 hari ke depan kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita mengkaji ulang tentang fadilah bulan Zulhijjah. Di antara hak Allah memuliakan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah memuliakan satu makhluk di atas makhluk yang lain, maka begitu pula hak Allah untuk memuliakan antara satu bulan di atas bulan yang lain. Dan salah satu bulan yang dimuliakan adalah Zulhijjah. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka Allah akan memuliakannya. Bahasa Zulhijjah itu sudah dikenal dari zaman jahiliyah. Zulhijjah artinya bulan yang di dalamnya ada ritual haji. Di Zulhijjah yang ada haji di dalamnya. Jadi dari dulu orang-orang jahiliyah juga sudah mengenal ritual haji, tapi hajinya karena melakukan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tentu tidak seperti haji dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Zulhijjah ini punya banyak fadilah. Kita akan bahas dengan singkat. Nah, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam hitungan 35 menit ke depan. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah bulan haram, termasuk bulan haram. Dilarang melakukan sesuatu, terutama berperang atau bentuk maksiat yang disengaja, karena itu melanggar pantangan Allah sekaligus menyebabkan dosa dilipat gandakan. Ibnu Abbas menyatakan tentang yang berbuat dosa di bulan Zulhijjah, dosanya dilipat gandakan sebagaimana pahala dilipat gandakan di dalam bulan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahral haram. Jadi Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah,
Dan juga janganlah engkau melanggar kehormatan di bulan-bulan yang haram. Bulan yang haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Muharram dan Rajab. Dan ini telah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Zulhijjah termasuk di dalam bulan haram melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini fadilah pertama dari bulan Zulhijjah. Tepatnya insya-Allah kalau tidak ada perbezaan hilal, hari Khamis ini atau 30 Juni, insya-Allah kita mulai masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Maka bersiap-siaplah menyambut kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya bulan Zulhijjah. Salah satu bulan yang dijadikan sumpah oleh Allah, terutama di 10 hari pertama. Dalam surah Al-Fajr Allah menyebutkan wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Maksud kalimat wa layalin 'ashr ada 4 tafsiran dalam kalangan para ulama. Yang pertama, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian maksud yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maksud yang ketiga, 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan yang keempat, 10 hari pertama bulan Muharram. Orang Arab ketika menyebutkan lail, itu sudah masuk ke dalam bermakna yaum, hari. Karena hitungan hari dimulai dari lail. Begitu masuknya maghrib, sudah disebut lail. Nah, jadi ada 4 tafsiran. Namun sebahagian besar ulama menegaskan bahawa yang lebih kuat, yang dimaksud walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan masalah ini dengan mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Namun ada juga yang mengatakan itu maksudnya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi di antara kedua makna itu yang paling masyhur. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjabarkan di antara dua makna ini. Kata beliau, kalau malamnya maka tentu 10 hari terakhir Ramadan lebih mulia kalau malamnya. Tapi kalau paginya sampai sebelum maghrib, maka yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan, kemuliaannya di situ Allah berikan Lailatul Qadar. Itu kemuliaan yang tidak ada pada malam yang lain. Tapi kalau siang harinya, maka lebih kuat yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, tentu nanti kita tahu bahawa kenapa para ulama memilih tafsiran 10 hari pertama, karena amal-amal saleh yang ada di dalamnya, ya, amal-amal dahsyat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fadilah berikutnya, Allah menyebutkan tentang bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada hari yang disebut ayyam ma'lumat. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'alaihi wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat.
Jadi Allah sebutkan ada ayyam ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ayyam ma'lumat itu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Termasuk di hari ke-10-nya Allah tegaskan, syukurilah apa yang telah Allah beri rezeki kepadamu min bahimatil an'am, iaitu dari binatang-binatang ternak. Jadi ini tentu yang dimaksud adalah kurban. Maka salah satu amal saleh yang paling hebat di dalam bulan Zulhijjah adalah berkurban. Dan itu terjadi pada ayyamam ma'luman. Jadi Allah seperti memfokuskan, beramallah di hari-hari yang telah ditentukan Allah itu. Kemudian berikutnya, bulan Zulhijjah adalah bulan berkumpulnya ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah yang paling utama. Dan ibadah yang paling utama itu di antaranya adalah puasa, lalu sedekah dianjurkan, lalu kemudian terjadinya haji, sekaligus di dalamnya ada umrah. Dan ini sudah menjadi bahagian daripada amalan-amalan terhebat. Nanti 10, 11, 12, 13 bagi mereka yang tidak mampu berhaji masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Jadi berkumpul di situ semua perjuangan. Kalau kita salat, yang berjuang adalah lisan dan badan. Ketika kita berpuasa, yang berjuang adalah badan. Ketika kita membayar zakat, perjuangan itu diwakili oleh harta kita. Tapi ketika kita melakukan haji, semua apa yang ada berjuang. Badan kita, salat kita, lisan kita, kemudian harta kita, bahkan perasaan kita. Mereka yang dipanggil haji itu juga berkorban perasaannya. Bayangkan 40 hari meninggalkan keluarga. Bisa lihat pemandangan ketika bus bergerak, rombongan haji, lambaian tangan dari anak-anak mereka yang menyebabkan tangis dari ayahanda, dari ibunda. Apalagi ada yang anaknya masih umur 2 tahun dipanggil tahun ini, itu nangis terus-terusan. Jadi tidak, apalagi yang tidak pernah berpisah dari anak. Itu sepanjang perjalanan menuju ke asrama haji di Banda Aceh, itu terus teringat-ingat, nangis dalam bus sampai ke Bandar. Dari Bandar berangkat ke Madinah, sepanjang jalan menangis. Dari Madinah ke Mekah menangis. Dari Mekah balik lagi ke sini pun menangis. Waktu pulang dia dikenal dengan haji menangis. Itu perjuangan perasaan. Berat itu. 40 hari. Persis seperti orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Orang jihad sabilillah kan begitu. Pergi dalam waktu yang lama dan tidak yakin apakah akan kembali atau tidak. Jadi ciuman di kening anak, di pipi anak, seakan-akan ingin mengucapkan mamak mungkin tidak balik, bapak mungkin tidak balik. Itu ingin diucapkan, tapi kadang-kadang sesak di dada, tidak keluar kalimat itu karena takut bertambah-tambah tangisannya. Apalagi ada yang model dipanggil hanya istri saja, suami tidak berangkat karena umur suami 65 tahun lebih setengah jam, langsung tidak dipanggil. Begitu, karena ada peraturan begitu. Setengah jam lebih sudah tidak dipanggil lagi. Berangkatlah istri sendiri, tidak ada anak, tidak ada suami. Takut kalau tidak berangkat, tahun depan takut tidak dipanggil lagi, atau lebih dahulu dipanggil oleh sakaratul maut. Bayangkan perasaan istri berangkat sendiri.
Dia berpesan ke anaknya, kalau mama tak pulang lagi, jaga bapak baik-baik. Dan bilang sama bapak, jangan kahwin lagi. Begitu pesannya. Itu pesan terakhir yang menyakitkan bagi suami. Tapi begitulah keadaannya. Makanya di dalam bulan Zulhijjah ini, berkumpul semua perjuangan. Amalan-amalan hebat berkumpul semuanya. Jadi ini amal-amal saleh di dalam bulan Zulhijjah. Hendaknya kita tidak membiarkan amal saleh itu berlalu begitu saja tanpa ada perjuangan untuk mendapatkan bonus dari Allah ini.